Halo, jumpa lagi di Back to BDM. Hari ini saya akan tampil berbeda, tidak lagi banyak ngomongin politik, karena saya akan berkolaborasi dengan kolega saya di Harian Kompas yang sekarang mungkin sedang mencoba peruntungan bermain di YouTube, Sport with Joy, dengan Anton Sanjoyo. Joy, gimana kabar? Ape mas, baik. Ape toh? Ape. Gue pertanyaan gue. Lu ngapain sih bikin kanal YouTube Sport with Joy? Kan udah banyak tayangan-tayangan televisi sebetulnya. Sebetulnya ini bukan cita-cita mas. Jadi waktu saya pensiun kan udah 2 tahun yang lalu. Itu banyak orang bilang, kenapa kamu nggak bikin channel YouTube lah? Apa kamu kan sering tampil di TV nasional, masih jadi komentator untuk pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol dan macam-macam. Kenapa kamu nggak bikin sendiri? Nah itu lalu kemudian ya awalnya sih memang aku tuh nggak punya pengalaman untuk bikin produksi sendiri kan. Pernah kerja di TV lah, di TV 7, tapi kan berbeda sekali. Dunianya tuh beda sekali. Jadi sampai kemudian ya ketemu Mas Nuk lagi, terus bilang kamu nggak dijadiin tuh, udah bikin studio macem-macem gitu. Nah, akhirnya ya September kemarin lah saya baru mulai, meskipun orang bilang telat dan segala macam, tapi kan nggak ada yang telat lah. Nggak ada yang telat ya. Jadi September Sport with Joy itu udah ada di kanal YouTube ya. Dan sekarang subscribernya udah cukup pesat, udah hampir di atas 1000-an lah. Tidak kecil dibandingkan yang lain-lain, tetapi ini signifikan. Jadi sebetulnya selain didorong-dorong, sebenarnya mau ngapain sih? Apa kan udah banyak tayangan-tayangan bola di televisi, di juga kanal-kanal YouTube yang membahas bola. Apa yang ditawarkan oleh Joy sebetulnya? Jadi sebetulnya saya ini menawarkan cangkem saya nih mas. Mulut saya ini yang rada comberan gitu ya istilahnya, untuk banyak hal sebetulnya. Bukan hanya sport, tapi juga sebetulnya aku tuh senang mengamati kondisi sosial. Tapi kan orang kenal saya tuh wartawan olahraga, meskipun saya juga wartawan ekonomi juga sebetulnya. Tapi kan orang tahunya saya presenter sport, komentator olahraga. Saya pernah juga di TV-TV nasional, bahkan di TV internasional. Jadi pengetahuan saya ini sebetulnya kalau saya simpan sendiri rada-rada sayang juga gitu. Jadi pengetahuan saya kan pernah meliput Piala Dunia juga. Jadi berbagi cangkem gitu ya? Berbagi cangkem dengan segala. Sebetulnya saya pengennya tuh berbagi cangkem yang bukan mendidik, tapi ada hal-hal yang ingin saya bagikan dari pengalaman. Dari waktu jadi wartawan kan tiap hari kerjaannya baca dan nulis. Jadi sebetulnya saya punya banyak hal yang bisa saya bagikan. Misalnya, dan saya tidak hanya ngomong bola, sebetulnya pengennya ngomong tenis juga, ngomong situasi perkembangan keolahragaan nasional. Karena juga saya dulu saya pernah jadi dalam tanda kutip penasihatnya Menpora. Sekarang juga saya banyak diminta pendapat sama waktu itu Pemda DKI juga minta. Jadi sebetulnya saya punya banyak pengalaman untuk saya bagikan. Itu aja. Dan setelah pensiun kan mau ngapain gitu, sepedahan, lari-lari, sepedahan, naik gunung, motor-motoran, naik motor sampai ke India, terus mau ngapain lagi ya gitu. Dan membaca hal-hal yang terbaru dari sepak bola terutama tuh jadi udah habit. Jadi ketika saya baca tuh saya ingat waktu meliput Piala Dunia, waktu meliput Piala Eropa gitu. Jadi ada pengalaman yang lain yang akan dibagikan. Apa sih yang kalau kamu bagiin apa ya? Bagiin pengalaman aja sih sebetulnya. Ya kira-kira ya cuma itu mas. Jadi kira-kira Sport with Joy nanti isinya bola, tenis, ekonomi gitu? Kalau Sport with Joy ya lebih olahraga lah. Olahraga atau industri olahraganya? Kalau olahraga ya Indonesia ini kalau bicara olahraga cuma bal-balan, cuma sepak bola. Dan itu yang kalau kita lihat grafiknya, kalau ngomongin sepak bola dalam negeri mungkin akan sangat menarik. Karena kalau kita lihat di tayangan TV, yang namanya Liga Indonesia itu meskipun pertandingan dengan grade paling jelek sekalipun, itu rating TV-nya kan tinggi. Dibandingkan misalnya Liga Inggris, big match sekalipun agak susah menembus 3 rating 3. Sharing mungkin bisa tinggi, tapi rating nggak terlalu tinggi. Jadi tapi karena yang ditayangkan kebanyakan Liga-Liga Eropa dan Liga Indonesia, mungkin kebanyakan yang ngomong
Liga Eropa, terutama Liga Inggris, Mas. Itu yang paling populer. Dan yang kedua pasti nanti saya akan melangkah ke Liga Indonesia juga, karena itu udah jadi passion, udah jadi habitnya orang Indonesia ngomongin Persib, Persija, Persebaya, kira-kira dengan sejarah tim-tim yang bersejarah dan punya cerita panjang untuk orang-orang Indonesia. Kira-kira. Tapi momennya pas ya menjelang Piala Dunia ya sebetulnya. Justru karena saya berkejaran dengan Piala Dunia. Piala Dunia itu kan udah, kalau tontonan dunia itu kan Piala Dunia nomor 1, nomor 2 baru Olimpik, Mas. Jadi kalau kita bicara level ketertarikan orang pada Piala Dunia, ketika Piala Dunia berlangsung nanti di Qatar 15 November sampai 15 Desember, itu semua masalah di dunia ini akan teralihkan ke Qatar. Jadi saya sebetulnya ya mengejar itu, karena momentumnya kan nggak akan ada lagi, tahun lagi baru ada. Kalau ada Piala Eropa pun mungkin oke, tapi nggak seheboh Piala Dunia lah. Dan ini Piala Dunia yang agak berbeda, Mas, karena ini Piala Dunia di negara yang dalam tanda kutip negara gurun, dengan situasi pertandingan yang tidak sama kalau misalnya itu terjadi di Asia atau terutama di Eropa. Dilaksanakan pada musim dingin di Qatar, dan itu mengacaukan semua jadwal, terutama liga-liga besar Eropa. Jadi ini agak berbeda, tapi juga jalan ya, karena orang mengatakan ditakut-takuti bahwa 2022-2023 akan ada resesi global gitu, libur dengan bola. Ya itu jadi kartu pengaman kan, selalu jadi kartu pengaman. Mau resesi kayak apa, orang pasti ngomongin bola. Dan kalau untuk waktu Indonesia, waktunya pas, Mas. Itu di prime time kita, bahkan yang paling malam tuh mungkin sekitar jam 10 malam masih sangat Jadi untuk industri yang mengambil rights-nya, itu dia akan mendapatkan keuntungan ya. Itu kan gini, Joy, kalau di dunia itu sepak bola itu kan udah sangat canggih, sangat sport science dan lain sebagainya. Tapi kalau bal-balan di Indonesia ini kok kacau terus ya. Terakhir seperti Kanjuruhan itu apa yang terjadi? Anda kan juga selain punya YouTube kan juga anggota TGIPF ya. Nah, itu temuannya apa sih sebenarnya di TGIPF itu? Sebetulnya temuannya itu yang paling mendasar itu, Mas, adalah betapa pengelolaan kompetisi di Indonesia dalam hal ini oleh PSSI, karena ownernya kompetisi kan PSSI. Itu kacau balaunya itu sudah puluhan tahun. Kacau Kacau balau dalam arti manajemen, bahwa kompetisi itu bergulir terus, iya. Tetapi bergulirnya kompetisi itu satu, yang pertama tidak membawa kualitas sepak bola Indonesia jauh lebih baik, karena kita sekarang berada di posisi 150-an dalam peringkat FIFA. Artinya sebetulnya kompetisi bergulir, tapi tidak membawa perubahan yang signifikan sejak 20 tahun. Lalu manajemen penyelenggaraan kacau balau, dan itu yang kita temukan di kasus Kanjuruhan, karena ada perbedaan persepsi pada penerapan peraturan mereka sendiri. Ada peraturan dan diterapkannya berbeda, dan itu sudah terjadi puluhan tahun, sehingga kemarin kasus Kanjuruhan yang menelan 135 nyawa itu sebetulnya hanya puncak dari ketidakberesan dalam manajemen kompetisi sebetulnya. Karena ada ketidaksesuaian peraturan yang dibikin oleh FIFA dan PSSI dan penerapannya di lapangan. Itu yang barangkali temuan yang paling krusial. Di luar kematian 135 orang itu adalah manajemen kompetisi yang acak-acakan. Bahkan misalnya Panpel yang menjadi penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan Arema vs Persebaya itu sebetulnya bukan orang-orang yang kompeten untuk memegang kendali sebuah pertandingan Liga 1 Indonesia kasta tertinggi. Mereka bukan orang yang kompeten. Mereka adalah orang-orang yang lama pegang urusan sepak bola, tapi mereka tidak tahu aturan yang ada di dalam manual PSSI atau manual PT Liga. Yang kedua, secara legal mereka tidak legal. Sebetulnya tidak legal dalam arti? Tidak legal karena mereka ditunjuk hanya berdasarkan surat absen. Surat absen? Semacam surat absen yang tidak ada
hak dan tanggung jawabnya dan siapa yang menanggung kalau ada apa-apa jika terjadi misalnya tragedi seperti di Kanjuruhan. Jadi yang namanya panpel itu Mas, secara hukum positif sebetulnya dia tidak berhak ada di dalam keadaan itu karena dia secara legal tidak sah. Tidak sah. Jadi kita coba lihat tadi kan ada perbedaan aturan FIFA dan aturan PSSI berbeda, diterapkannya juga secara berbeda juga. Aturan FIFA yang diadopsi oleh PSSI diterapkan secara berbeda di implementasinya beda. Misalnya di dalam aturan FIFA yang diadopsi juga oleh PSSI ada pasal yang mengatakan bahwa steward yang mengawal pertandingan itu adalah orang-orang yang memang terlatih untuk mengendalikan massa. Tidak boleh ada polisi sebetulnya berseragam di sana. Tetapi selama puluhan tahun kan kita lihat pertandingan sepak bola selalu ada polisi berseragam dengan senjata lengkap. Artinya mereka pakai tameng, pakai helm, dan itu sebetulnya di aturan FIFA tidak boleh. Apalagi ada klausul khusus yang mengatakan mereka tidak boleh mempergunakan senjata pengurai massa. Apalagi ditembakkan. Nah, kejadian penembakan gas air mata ini kan bukan yang pertama. Dulu sudah pernah. 97 terjadi, 2018 terjadi, 2018 ada korban, 97 tidak ada korban, 2022 ada korban 135 dipicu oleh penembakan gas air mata. Jadi jelas sebetulnya di peraturan ada, tetapi tidak dilaksanakan di lapangan. Itu tidak tahu atau memang ditabrak begitu aja atau kenapa? Mereka tidak tahu. Tidak tahu. Pihak panpel mengaku dalam temuan, kebetulan saya sendiri yang wawancara. Pihak panpel dalam hal ini ketua panpelnya yang namanya Abdul Haris mengaku dia tidak tahu ada aturan dari PT LIB dan dari standar keselamatan FIFA bahwa tidak boleh polisi membawa gas air mata di lapangan sepak bola. Kalau di luar lapangan sepak bola boleh, karena di lapangan sepak bola polisi pakai aturannya negara. Di dalam lapangan sepak bola polisi harus pakai aturan FIFA. Nah, itu yang tidak boleh. Sehingga yang namanya National Security Officer yang dalam hal ini dijabat oleh saudara Suko juga tidak punya kompetensi untuk mengatur para polisi dan para yang lain, tenaga steward yang lain untuk mengatakan bahwa hey, kamu tidak boleh pakai gas air mata. Karena dia juga tidak tahu sebetulnya. Tidak tahu juga ada aturan itu, hanya berdasarkan pengalaman. Mas, aku udah bilang sebetulnya sama polisi-polisi itu jangan pakai gas air mata. Ini kata Abdul Haris. Loh, kenapa kamu bilang gitu? Saya tanya. Karena pengalaman Mas, 2018 saya itu kena gas air mata, mata saya perih. Dan itu ada Mas notulennya semua. Terus saya bilang, kamu mengatakan itu bukan berdasarkan pengetahuanmu terhadap aturan. Bukan, saya tidak tahu kok aturan itu. Tidak tahu saya. Jadi baik Abdul Haris maupun Suko sebagai penanggung jawab tertinggi pertandingan tersebut menurut PSSI tidak tahu aturan. Jadi saya ketika bertemu dengan teman-teman PSSI saya bilang, Anda menempatkan orang yang tidak kompeten di dalam pertandingan yang sangat krusial. Dan dalam standar keselamatan FIFA jelas, asosiasi dalam hal ini PSSI itu harus menunjuk orang yang kompeten untuk menjadi local organizing committee. Kita sebutnya panpel, dan National Security Officer yang dijabat oleh Suko. Nah, Anda menempatkan mereka pada posisi yang tidak kompeten. Padahal jelas di aturan FIFA Anda harus menunjuk orang yang kompeten. Artinya ada tanggung jawab dari PSSI. Tentu. Ya, yang ketika dia menunjuk orang yang tidak kompeten. Ya, itulah sebabnya kenapa rekomendasi kita menunjuk kepada ini tanggung jawab kematian 135 orang ini bukan melulu tanggung jawab panpel yang sudah menjadi tersangka, tanggung jawab PT LIB yang sudah juga menjadi tersangka, direkturnya, tanggung jawab polisi yang juga sudah menjadi tersangka beberapa, ini juga tanggung jawab PSSI. Karena owner, yang pertama owner liga itu kan PSSI, yang kedua yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan semua peraturan kan PSSI dan melalui PT LIB. Sehingga kita berkesimpulan Mas, tim gabungan independen ini berkesimpulan bahwa PSSI juga harus menanggung istilahnya tanggung jawab hukum dan moral. Menanggung tanggung jawab hukum dan moral dalam bayangan TGIPF itu seperti apa sih untuk dalam konteks PSSI?
Jadi kalau dalam bayangan tim gabungan itu para petinggi PSSI itu sebetulnya diminta untuk secara legowo mengundurkan diri dengan mekanisme PSSI. Mekanisme PSSI itu ada KLB, Kongres luar biasa atau Kongres tahunan atau Kongres pemilihan. Tetapi kan kita kasih alternatif, bukan alternatif. Kami memberi pilihan bahwa itu diserahkan kepada mekanisme organisasi, sehingga memang mekanismenya nanti voters masih yang meminta itu. Voters itu para pemilik suara. Siapa pemilik suara itu? Ya para asprof yang jumlahnya 30 sekian, klub yang jumlahnya 30-an juga, lalu ada beberapa asosiasi-asosiasi. Jadi diserahkan kepada mekanisme organisasi. Sejak awal kami tahu para tim ini bahwa PSSI akan menolak, karena kami apalah itu kelakuan orang-orang PSSI dari zaman Nurdin Halid itu kita apal, mereka akan menolak dan berlindung di balik statuta. Jadi kami menyiapkan sebetulnya pasal lain dalam rekomendasi itu kepada Presiden untuk tidak memberikan izin kompetisi Liga 1, 2, 3 sebelum ada reformasi yang betul-betul penting dilakukan oleh PSSI. Reformasi apa? Reformasi yang kita sebut pada pasal sebelumnya. Jadi itu sebetulnya kuncinya. Nah, kalau kita bicara statuta FIFA, memang negara tidak boleh intervensi. Misalnya menaruh Joy jadi ketua umum PSSI, itu kita pasti akan di-ban, mungkin bahkan di-expel dari keanggotaan FIFA. Tetapi dalam statuta FIFA juga sebetulnya ada, dalam pembukaan malah mengatakan negara atau asosiasi anggota FIFA yang berada di sebuah negara berdaulat harus bekerja sama dengan negara dan pemerintahan di mana mereka berada. Kita negara berdaulat, pasti kan? Kita punya kekuatan yang namanya kepolisian untuk mengatakan bahwa kamu tidak akan saya kasih izin kalau kamu tidak melakukan A, B, C, D seperti yang diinginkan pemerintah. Dan itu sebetulnya pasal untuk mengamankan rekomendasi-rekomendasi dari TGIPF. Jadi sepanjang kemudian reformasi atau apapun namanya lewat mekanisme organisasi ini belum berjalan, izin ini tidak akan diberikan oleh pemerintah. Itu rekomendasi kami. Jadi kalau katakanlah PSSI atau pemilik suara itu tidak atau mengabaikan saja rekomendasi dari TGIPF, itu kan berarti saling jalan buntu. Iya, ada jalan buntu dan sebetulnya ada tindakan pemaksaan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu ya tidak memberi izin, karena kalau tidak diberi izin kompetisi tidak ada jalan lain bagi PSSI untuk melakukan reformasi. Nah, saya ingin cerita beberapa tahun sebelum ini kan Nurdin Halid juga jatuh karena waktu itu kebetulan saya juga yang kasih rekomendasi ke waktu itu Saudara Andi Malarangeng sebagai Menpora, mengatakan, Pak, kalau kita menurunkan Nurdin Halid dengan segala cara itu akan bertentangan dengan statuta. Jadi satu-satunya jalan barangkali adalah tidak mengakui kepemimpinan Nurdin Halid. Pemerintah tidak mengakui kepemimpinan Nurdin Halid. Dibuatlah surat waktu itu. Dibuatlah surat pernyataan lengkap dari Menpora waktu itu Andi Malarangeng yang menyatakan bahwa dengan segala pertimbangannya pemerintah tidak mengakui kepemimpinan Nurdin Halid. Dengan tidak diakui kepemimpinan Nurdin Halid, polisi bisa mengatakan, saya tidak akan memberi izin kamu karena kepemimpinan kamu tidak diakui oleh pemerintah. Jadi itu yang dilakukan negara waktu itu untuk menjatuhkan Nurdin Halid. Tapi kalau sekarang adalah rekomendasi TGIPF kepada pemerintah untuk tidak memberikan izin. Berlakunya Liga 1, 2, 3 sampai mereka melakukan rekomendasi yang diajukan oleh tim gabungan. Sampai sekarang ada progres dari pemilik suara itu untuk melakukan KLB atau Kongres Pemilihan? Hanya ada beberapa yang bergerak, di antaranya Persis Solo dan Asrul Ananda Persebaya, untuk yang meminta secara resmi kepada PSSI untuk menjalankan KLB dan menjalankan, ada beberapa tuntutan sebetulnya, di antaranya bertanggung jawab terhadap kematian-kematian yang terjadi di Kanjuruhan, lalu melakukan kongres luar biasa untuk mengganti sebetulnya struktur di ESCO yang tim gabungan juga menilai strukturnya ini terlalu didominasi oleh orang-orang yang punya klub. Jadi karena mereka punya klub, tentu ada konflik of interest. Karena mereka ESCO yang mengatur semua hajat hidupnya PSSI itu ESCO. Dan termasuk semua bisnisnya,
semua kegiatannya, dan itu dipunyai didominasi orang-orang pemilik klub. Jadi kalau klubnya ada apa-apa, katakanlah sekarang Arema Malang, sebetulnya kan mereka yang paling berhak untuk menagih tanggung jawab dari siapapun, karena yang mati itu semuanya pendukung Arema, Aremania atau Aremanita. Jadi sebetulnya mereka yang harus bergerak kan, tapi apa yang terjadi, Arema kan cenderung diam, karena pemiliknya adalah salah satu anggota Esko. Jadi ada konflik kepentingan yang membuat suasananya menjadi tidak kondusif untuk terjadinya perubahan dalam katakanlah semua untuk kebaikan sepak bola ini tidak akan terjadi karena selalu ada konflik kepentingan itu. Oke. Anda kan lama banget ya ngikutin sepak bola Indonesia, ngikutin di PSSI gitu. Sebetulnya apa sih kenikmatan sehingga orang lebih ingin bertahan sebagai ketua umum atau sebagai exco di PSSI? Itu kenikmatan apa yang diperoleh? Privilege yang luar biasa. Apa itu? Sepak bola ini kan Mas, mulai dari akar rumput di Indonesia sampai dengan level tertinggi ini sudah menjadi hajat hidup orang banyak. Di sanalah sebetulnya bukan saja berputar uang jumlahnya triliunan kalau kita bicara di level kompetisi liga atas, tapi juga sebetulnya ada privilege yang diterima oleh orang-orang yang duduk. Jangankan Esko PSSI, jadi orang di ASKAP saja, Asosiasi Kabupaten, itu mereka bisa menikmati banyak sekali keuntungan, juga keuntungan finansial. Dari mana? Dari penyelenggaraan kegiatan sepak bola, kan harus semua sesuai dengan aturan PSSI. Bahkan penyelenggaraan turnamen-turnamen saja mereka pasti akan pakai wasit kan. Nah, wasit-wasit itu kan yang menyediakan PSSI pada level kabupaten ya PSSI kabupaten kira-kira. Kita menyebutnya asosiasi kabupaten, ada asosiasi provinsi sampai asosiasi PSSI pusat gitu. Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya apa sih nikmatnya jadi pengurus bola itu? Wah, itu Mas karpet merah, Mas. Karpet merah. Karpet merah kalau di level grassroots itu, katakanlah saya orang provinsi aja. Itu kalau saya datang ke turnamen atau ada penyelenggaraan, kan turnamen itu selalu bergerak juga karena ada, bukan saja karena ada pergerakan sosial, tapi ada pergerakan ekonomi. Nah, itu saya mendapatkan banyak sekali privilege dan keuntungan-keuntungan finansial. Ada aja lah Mas, uang saku, ada. Pokoknya sebetulnya memang mereka menikmati betul hal itu. Apalagi yang di level atas. Orang-orang Esko itu kalau ada Kongres FIFA misalnya, datang sebagai peninjau saja, karpet merah juga Mas. Semua fasilitas kelas 1, penerbangan first class. Jadi ketua umum PSSI itu, ketua asosiasi kan, itu seperti presiden Mas, diperlakukannya oleh FIFA. Dan jangan lupa FIFA itu juga bukan organisasi yang bersih, ya kan, korupsi banyak sekali di sana. Duitnya bukan cuma triliunan Mas, mungkin udah ribuan triliun uang yang berputar itu. Mereka menggerakkan Liga Champions, mereka menggerakkan Piala Dunia, Piala Eropa, itu kan industri yang raksasa gitu loh. Jadi memang mereka menikmati betul suasana privilege itu. Mungkin kalau orang-orang yang sudah berduit itu menikmati status. Menikmati status sebagai orang PSSI gitu. Wow. Atau orang, nggak usah orang PSSI lah, orang ASKAP aja, orang asosiasi kabupaten itu. Itu ya keuntungannya luar biasa, dari bukan saja dari ya sebetulnya sisi sosialnya juga kuat. Sosial status dan juga ekonomi status. Ekonomi status itu katakanlah penerimaan sebagai ASKAP, sebagai ASPRO maupun sebagai ESCO itu legal. Dalam bisnis sepak bola legal. Meskipun secara bisnis negara mungkin mereka tidak pernah terang-terangan mengeluarkan, misalnya biaya-biaya itu kan tidak tercatat oleh pajak misalnya. Lalu pengeluaran untuk uang saku, uang hiburan dan macam-macam kan tidak tercatat dalam pengeluaran negara. Itu uang dalam tanda kutip sebenarnya uang siluman. Jadi memang tidak pernah ada pembayaran pajak lah istilahnya gitu. Jadi kalau dibilang dalam konteks bisnisnya mungkin ya memang sudah puluhan tahun terjadi seperti itu. Tapi dalam konteks negara saya ragu, saya tidak tahu persisnya, tapi saya ragu bahwa ada pencatatan-pencatatan yang memang
bisa diketahui oleh negara. Bahkan Mas, dalam katakanlah pemilihan ketua umum PSSI itu beredarnya money politics, pembayaran itu dalam bentuk cash. Ada juga. Ada sejak zaman Nurdin Halid ya, paling tidak yang saya tahu itu pembayarannya itu dengan cash. Jadi memang perputaran uangnya luar biasa. 10 tahun lalu aja Mas, bisnis yang murni bisnis dalam sepak bola itu nilainya 4,5 triliun 10 tahun yang lalu. Mungkin sekarang udah 2 kali lipat. Di Indonesia. Jadi mulai dari sponsorship, mulai dari hak siar, mulai dari kontrak-kontrak pemain, lalu juga sebetulnya juga ada sebetulnya aliran dana dari sponsor yang masuk sebetulnya legal tapi tidak legal. Itu misalnya kasus outfitnya untuk tim nasional misalnya gitu. Ada aksi-aksi di bawah tangan untuk menggolkan masa merek ini, merek itu, pemakaian bola dan macam-macam. Itu biasa terjadi di asosiasi. Jadi karena kenikmatan, karena privilege itulah kemudian orang ogah mundur ya. Ingin tetap bertahan meskipun realitasnya begitu banyak orang meninggal karena kelalaian dalam penanganan. Itulah. Jadi memang sejak yang saya amati, karena privilege itu mereka merasa aman terus Mas di balik statuta FIFA, mereka selalu bisa berlindung, dan pemerintah pun salahnya menurut saya terlalu menyerah kepada dalam tanda kutip sandera FIFA itu, apalagi dalam konteks sekarang Mas. Saya menyayangkan sebetulnya kita tuh tersandera oleh Piala Dunia U20 itu. Ya, jadi seolah-olah FIFA itu menyandera kita, padahal Piala Dunia U20 itu sebetulnya bukan high profile event. Jadi banyak negara sebetulnya tidak mau. Karena itu bukan perhelatan tim nasional, itu kan kelompok umur. Tidak ada orang yang ingat siapa juara Piala Dunia U20 5 tahun yang lalu, tidak pernah ada yang ingat, Mas. Jadi Indonesia itu, saya selalu katakan di media sosial saya, kita ini dibohongin, dibodoh-bodohin sama FIFA. Karena tidak ada negara yang mau menggelar Piala Dunia U20, cuma Indonesia saja karena dipakai labelnya timnas. Orang Indonesia kalau udah di label timnas tuh seolah-olah udah Garuda di dadaku, semua nasionalisme harus keluar, padahal itu adalah kelompok umur yang tidak boleh sebetulnya disebut timnas, karena timnas itu status. Kalau menurut FIFA, timnas itu adalah tim terkuat di negara asosiasi. Tim terkuat ya pasti senior. Kalau yang kelompok umur itu bukan. Tapi jelas di setting oleh PSSI, siapapun yang tampil U16, U17, U19, semuanya timnas. Karena laku dijual, Mas. Broadcaster pun demikian. Begitu dikasih label timnas, berbondong-bondong mereka mau ambil rights-nya. Dan penontonnya banyak. Penontonnya banyak. Jadi memang kita sulit untuk mengatakan, kita mau mengatakan ini bukan timnas, tapi mereka sebut timnas dan penontonnya banyak, ratingnya selalu tinggi, gitu loh. Jadi kita dalam situasi yang selalu berada dalam sandera FIFA karena kita tidak punya pengetahuan yang cukup untuk mengapa mereka tidak boleh disebut timnas. Kita tidak punya pengetahuan yang cukup, gitu loh, untuk itu. Ini yang membuat seakan-akan ketika Kanjuruhan kemudian terjadi, berbagai upaya dilakukan agar FIFA tidak nge-ban PSSI demi betul. Padahal seolah-olah itu kita mencari penyelamatan diri supaya Piala Dunia itu tidak dibatalkan. Padahal FIFA itu tidak pernah akan membatalkan event di Indonesia, apalagi event yang tidak laku dijual di luar, Mas. Yang laku dijual di luar itu pasti akan ditawarkan kepada Indonesia. Sekarang saya mau bilang, Mas, itu Piala Dunia U20 ownernya FIFA kan? Kalau ada sponsorship apapun dalam konteks Piala Dunia U20, yang dapat bagian terbesar adalah FIFA. Dan kalau misalnya ini ditayang di Indonesia dengan begitu banyak sponsor misalnya yang ikut cawe-cawe dalam kegiatan itu, yang dapat untungnya pertama FIFA, yang kedua broadcaster. Jadi PSSI juga dapat sebetulnya. Tapi kan ini gengsi politik sebenarnya. Itulah, karena gengsi politik kemudian pertama dalam kasus Kanjuruhan, gengsi politik itu melupakan 135 nyawa. 135 nyawa itu kalah oleh gengsi politik. Siapa yang tanggung jawab? Tidak mungkin yang tanggung jawab hanya Ahmad Hadian Lukita, hanya Panpel, hanya Suko, hanya polisi-polisi itu.
Tidak mungkin. Ini adalah juga tanggung jawab negara. Kok tega-teganya melupakan 135 orang? Padahal mereka selalu berteriak, tidak ada nyawa seharga sepak bola. Jadi itu semua omong kosong jadinya. Tidak ada. Satu nyawa pun harus dihitung. Ini 135 nyawa. Dan ada sekitar 200 orang, Mas, yang dalam kondisi luka berat, dan kehidupan selanjutnya itu tidak akan sama lagi seperti sebelum kasus Kanjuruhan. Jadi bukan saja 135 orang, Mas, ada orang yang kehilangan memorinya, ada orang yang kehilangan panca inderanya, ada orang yang kehilangan semua respon syarafnya. Itu sudah ada dalam laporan tim gabungan. Ini orang-orang juga kan kita perlu perhatikan, bukan saja yang 135 mati itu. Ini tanggung jawab siapa? Negara mau nanggung apa? PSSI mau nanggung apa? Ini yang tidak pernah terjawab. Dan saya kecewa betul sebetulnya respon pemerintah terhadap kasus Kanjuruhan ini terlalu lunak, terutama bahkan cenderung lemah terhadap apa yang kita sebut reformasi di tubuh, bukan PSSI sebetulnya, di tubuh seluruh stakeholder sepak bola, untuk di kemudian hari tidak lagi terjadi kasus seperti Kanjuruhan. Tapi kan didekati dengan pendekatan pidana, orang-orang itu ditersangkakan dan kemudian akan diadili. Iya, tapi yang ditersangkakan, yang diadili adalah orang-orang yang menurut pendapat kami adalah orang-orang yang hanya dikorbankan. Mereka iya bertanggung jawab, tetapi yang tanggung jawab tidak hanya mereka, gitu loh. Jadi seperti PT LIB kan operatornya PSSI. Bahkan PSSI sendiri mengatakan Panpel melepaskan tanggung jawab penyelenggaraan liga terhadap PT LIB dan PSSI. Nah, ini PT LIB-nya dijadikan tersangka. Logikanya PSSI-nya juga harus jadi tersangka dong. Karena polisi kan mengabaikan pasal itu, pasalnya PSSI. PT LIB-nya udah dijadikan tersangka, sementara PSSI-nya dengan santai-santainya main bola dengan Presiden FIFA, gitu loh. Ini kan sebetulnya ini menghina logika, menghina moral, menghina akhlak orang yang betul-betul. Ini tanggung jawab siapa? 103. Oke, katakanlah sepak bola kita ini baik-baik saja. Ini ada 130 orang lebih mati. Yang tanggung jawab kan harusnya tanggung jawab renteng, bukan hanya polisi. Polisi juga sebetulnya kalau dia mau ngelak, saya nggak tahu kok ada peraturan itu, dan polisi tidak tahu, Mas, bahwa mereka tidak boleh menggunakan senjata pengurai massa di lapangan yang ada dalam teritori FIFA. Mereka tidak tahu. Itu tanggung jawab PSSI dong, gitu loh. Nah, ini yang tidak tersampaikan sebetulnya ke masyarakat, bahwa sebetulnya PSSI dan stakeholder lainnya di dalam kepengurusan PSSI itu Esko kah, itu Komisi Disiplin kah, itu PT LIB dengan semua turunannya, itu semuanya harus bertanggung jawab dan semua harus dipidanakan. Oke. Tapi gini, dalam laporan TGIPF, kalau kita lihat ya, kan banyak juga video-video yang viral yang mengatakan bahwa Kapolres di Malang sudah mengatakan tidak ada sebetulnya gas air mata dan lain sebagainya. Misalkan tidak ada perintah memberikan gas air mata. Sebetulnya gas air mata ini memberikan perintah siapa kalau dari temuan TGIPF itu? Kalau dari temuan TGIPF memang sesuai dengan apa yang dilakukan polisi sekarang dari Komandan Batalion dan Komandan Kompi. Jadi memang ada perintah. Ada perintah, tetapi dari Kapolres Malangnya? Bukan. Jadi dari komandan-komandan di lapangan. Tetapi yang jadi pertanyaan kami dan sampai sekarang belum terjawab, mengapa mereka menembakkan ke tribun? Karena di tribun itu orang-orang, ada ribuan orang di tribun dan tidak mengancam. Tidak mengancam petugas kepolisian yang ada di lapangan. Sama sekali tidak mengancam. Kenapa ada tembakan ke dalam tribun? Yang itu terutama kalau kita bicara pintu 13, paling banyak korban di pintu 13. Karena pintunya memang terbuka, tetapi tangganya terlalu curam dan nyangkut. Sehingga terjadi penumpukan massa yang luar biasa sampai terjadi kematian yang menurut saya 50% kematian ada di situ, di pintu 13. Dan TGIPF menemukan nggak sih sebetulnya mayoritas korban-korban yang meninggal itu sebenarnya penyebabnya karena apa sih? Apakah kena faktor gas air mata atau karena terinjak-injak atau karena Kalau dari keterangan dokter di awal-awal yang kemudian para dokter juga tidak memberi keterangan rinci, memang ada satu kehabisan oksigen karena berdesakan. Karena mereka panik, lalu mereka berdesakan di satu titik yang mereka sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Bahkan di titik 13 itu, di pintu 13, itu tumpukan orang udah kayak pindang. Jadi yang paling bawah itu yang paling duluan mati, biasanya.
Karena ditarik-tarik pun udah nggak bisa. Setengah badan ditarik pun sudah tidak bisa. Jadi di situ. Tapi ada temuan juga yang masih harus dikonfirmasi. Karena tim juga masih mencari keterangan dari BRIN tentang ini otopsi juga kan masih tertunda-tunda terus. Dan ada indikasi bahwa gas air mata yang dipakai itu bukan untuk mengurai massa, tapi untuk kontraterorisme. Karena ada temuan yang masih harus didalami tentang keracunan gas. Dan itu menurut Pak Doni Monardo, anggota tim, itu kemungkinan besar adalah gas air mata. Kalau tidak kadaluarsanya udah sangat beracun, itu adalah gas air mata untuk kontraterorisme. Jadi inilah yang masih harus dibuktikan oleh tim melalui BRIN dan melalui otopsi. Dan ini yang otopsi ini kan maju mundur juga, Mas. Sudah ada 2 didatengin terus sama pihak keamanan, keluarganya mundur. Ada lagi didatengin lagi, terus saja hanya sekadar bertamu. Kita tidak ngomong teror ya, diteror, tapi didatengin ya. Ya lama-lama mereka jengah ya, lalu kemudian mundur. Dan sukarelawan juga banyak yang dalam tanda kutip juga merasa bahwa mereka juga terintimidasi oleh tindakan aparat. Jadi memang tugas dari tim ini memang di awal-awal berat, tetapi memang kesini tidak semakin ringan juga, tidak semakin ringan. Bahkan ketika rekonstruksi kejadian di Kanjuruhan, itu polisi sama sekali tidak menembakkan gas air mata ke tribun, karena sesuai dengan BAP. Jadi BAP itu harus direvisi, karena jelas bukti-bukti dari CCTV yang kita dapatkan maupun dari CCTV yang ada di stadion itu jelas sekali tembakan gas air mata itu ke arah tribun. Oke, Joy, jadi kalau TGIPF itu setelah memberikan laporan kepada Presiden, itu tim itu selesai atau masih melanjutkan penyelidikan? Secara resmi selesai, meskipun belum ada hitam di atas putih kita selesai bekerja. Sampai hari ini pun kami masih berkomunikasi lewat grup WhatsApp untuk berkoordinasi, karena masih ada relawan-relawan yang menghubungi kami untuk kalau ada penemuan-penemuan, terutama kita kami berusaha untuk tetap berkomunikasi dengan para korban. Itu untuk memastikan bahwa katakanlah otopsinya masih bisa berjalan. Kami masih berkomunikasi juga untuk temuan-temuan lain, misalnya temuan tentang gas air mata yang kadaluarsa itu diperiksa. Apakah gas itu kalau kadaluarsa itu less meracuni atau tidak meracuni malah gitu. Atau ini gas air mata ini benar nggak bahwa ini ada kemungkinan sabotase pemakaian gas air mata untuk kontraterorisme. Itu yang masih kami komunikasikan terus di dalam grup. Secara resmi belum dibubarkan, tapi tugas kami sebetulnya sudah selesai pada hari Jumat ketika menyerahkan laporan kepada Presiden. Oke. Sekarang juga apa yang dikatakan oleh Presiden itu adalah salah satunya adalah meruntuhkan Stadion Kanjuruhan. Itu bagian dari rekomendasi TGIPF? Tidak. Bahkan sama sekali kita tidak menyentuh soal infrastruktur Kanjuruhan. Yang kami sentuh adalah soal keamanan dalam stadion. Jadi misalnya pintu-pintu yang ada di Stadion Kanjuruhan terutama itu kalau bisa dibuka, dalam tanda kutip itu pintu geser yang 1 sampai 14 itu bisa dibuka, korbannya mungkin tidak akan sebanyak ini. Atau pintu-pintu darurat dari A sampai F itu ada 6, kalau memang difungsikan benar itu korban tidak akan banyak. Jadi sebetulnya kita tidak menyentuh pada meruntuhkan stadion. Bahkan Stadion Kanjuruhan itu secara teknis FIFA itu sangat memenuhi syarat. Rumputnya bagus, ruang gantinya oke, gawangnya juga oke, cuma tidak ada ruang kontrol untuk keadaan darurat gitu ya. Jadi tinggal nambah itu sebetulnya. Jadi saya berpikiran ini apakah meruntuhkan Stadion Kanjuruhan itu upaya untuk melupakan kasus ini atau karena sebetulnya sangat tidak perlu. Katakanlah biayanya 100 juta untuk meruntuhkan dan membangun baru. Itu kalau Stadion Kanjuruhan itu diperbaiki saja dari sisi keamanannya, mungkin biayanya cuma 10 juta. Lalu dari mana ide yang diucapkan oleh Presiden Jokowi untuk meruntuhkan Stadion Kanjuruhan? Kami tidak tahu. Justru kami kaget dengan meruntuhkan Stadion Kanjuruhan untuk apa? Karena Kanjuruhan itu truthnya
rumputnya, fasilitasnya semua sudah oke. Cuma mereka tidak punya screening area untuk menyaring penonton yang bertiket atau tidak. Kan tinggal dibangun pagar sebetulnya. Dibangun pagar kan cuma membebaskan, karena di sekelilingnya tuh sawah dan perumahan, Mas. Jadi itu yang paling harus dibebaskan lah. Mungkin biayanya tidak sebesar harus membangun baru. Karena membangun baru pun harus membebaskan itu kalau mau sesuai dengan standar FIFA. Karena harus dibangun perimeter. Nah, kalau membebaskan membangun perimeter, lalu memperbaiki pintu-pintu yang ada, memfungsikan kembali pintu-pintu yang ada, biayanya nggak mahal. Dan Kanjuruhan sebetulnya sudah oke. Untuk apa buang-buang uang membangun stadion baru? Karena kita tidak butuh sebetulnya. Kita sudah cukup secara teknis. Main bola udah bagus sekali di situ. Cuma problemnya mitigasi bencananya tidak ada. Lalu tidak ada standar security stadium yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Pintunya masih dari baja dan itu tidak bisa diruntuhkan kalau ada apa-apa. Kira-kira sebetulnya halnya renovasi sedikit lah. Ini kalau kita ngomong FIFA ya, setelah Kanjuruhan kemudian menjadi malapetaka, kemudian Presiden FIFA itu kemudian datang ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Jokowi, bahkan semacam peran dari Presiden FIFA yang kemudian untuk lari pada reformasi PSSI itu. Jadi gini Mas, saya merasa ini pendapat pribadi ya, tapi menurut saya ini masuk akal. Jadi sebetulnya kasus Kanjuruhan itu ada bagian juga dari kesalahan FIFA. Kesalahan FIFA karena membiarkan standar keselamatan stadion tidak dilaksanakan di Indonesia selama puluhan tahun. Karena bagian dari kesalahan mereka melakukan aksi. Yang pertama, menurunkan bendera setengah tiang di markas besar mereka untuk menyatakan mereka berduka cita. Yang kedua, dia datang ke sini sebetulnya ingin minta maaf. Karena ini adalah bagian dari kesalahan mereka juga. 103, tidak mungkin orang seperti Gianni Infantino tidak merasa bersalah. Ada 135 orang mati loh. Ya, Heysel aja cuma 40, ya kan? Hillsborough cuma 90 orang yang mati. Ini 135 orang mati. Ini nomor 2 Mas kita sekarang dalam tragedi sepak bola. Tentu sebagai manusia dia ada rasa bersalah. Lalu dia datanglah ke sini sebetulnya ingin minta maaf. Problemnya adalah kita disandera tadi oleh yang U20 itu, sehingga presiden merasa ini juga bagian dari pencitraan politik saya. Kalau ini tidak jadi, bagaimana saya bisa naruh muka saya di mana gitu kira-kira. Sehingga yang terjadi kan gesture mereka ketika bertemu di istana tidak menyatakan gesture minta maaf kan. Ya umumnya gesture kenegaraan lah, karena mereka sebetulnya kan kayak G2G gitu ya. Presiden ketemu presiden gitu. Tapi yang keluar dari mulut Gianni Infantino kan cuman deep condolences for the victims family. Cuma ngomong gitu aja. Tapi tidak ada misalnya memerintahkan kepada PSSI untuk misalnya mengganti kerugian, paling tidak kerugian material para korban itu, kan tidak ada. Dari presiden pun tidak ada, gitu loh. Jadi tidak ada gesture ke arah simpati kepada korban. Maksudnya menurut saya minta maaf, tapi setelah itu digiring ke arah penyelamatan U20. Bahkan ada tindakan juga yang menurut saya tidak masuk akal dari PSSI, mengajak mereka fun football, gitu loh. Dalam suasana yang masih berduka, mereka fun football, ketawa-ketawa kan. Ini kan di luar nalar, di luar apa ya, kebudayaan kita sebagai orang yang beradab, membuat suasana riang gembira dalam keadaan kita masih berduka. Ini orang-orang di Malang ini masih sangat marah. Keluarga-keluarga mereka masih tidak tahu saya harus minta tanggung jawab ke siapa. Mereka bikin fun football, ya, dan gesture dari semua orang di stakeholder, mulai dari FIFA sampai PSSI kan tidak ada satupun yang belakangan aja mereka kirim bunga dan setelah desakan dari macam-macam pihak. Tapi sebelumnya kan tidak ada kata maaf yang menyatakan saya adalah yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Kan tidak ada, Mas. Dan bahkan dari FIFA pun cuma mengatakan ya kami berduka cita. Bukan itu sebetulnya yang dimaui oleh masyarakat, terutama para korban. Oke. Kalau sepengetahuan Anda, kedatangan Presiden FIFA ke Indonesia itu atas inisiatif sendiri atau undangan dari PSSI atau undangan dari pemerintah sih? Kalau sepengetahuan tim itu memang inisiatif dari Presiden Gianni Infantino. Nah, karena itu, maka saya punya kesimpulan, dia sebetulnya juga merasa bersalah, sehingga dia dengan inisiatif mereka
datang dan bertemu dengan pada presiden. Sebetulnya ingin minta maaf mereka itu. Cuma aksinya dan didorong juga oleh ketidakpunyaan akhlaknya orang-orang PSSI itu mengajak mereka fun football. Tidak mungkinlah mereka yang minta fun football, gitu loh. Pasti ini kerjaan orang-orang PSSI. Ini fun football. Ini sebetulnya kesalahan konsultan PR dari PSSI atau memang ingin mengalihkan isu atau apa yang Anda baca? Yang saya baca tuh memang mereka tidak ada kepekaan, tidak ada kepekaan terhadap situasi. Fun football itu kalau dalam kondisi normal itu oke banget, oke banget untuk PR, oke banget. Karena kan ya mereka kan asosiasi sepak bola, presidennya datang main bola dong, apalagi gitu loh. Dan ini kan suasananya kan santai, cair gitu loh. Tapi kan ini suasananya masih sangat suasana berduka. Jadi menurut saya aksinya yang salah, PR-nya yang salah untuk hal ini. Karena tidak mungkin juga Presiden Infantino mengatakan saya nggak mau deh suasananya berduka orang diajak. Dan harusnya itu Iwan Bule sebagai ketua umum hari itu dia menjalani pemeriksaan gitu loh. Jadi ya ada ketidakpekaan orang-orang itu pada situasi, daya penciuman mereka terhadap krisis sama sekali nggak ada. Ini krisis, ini tragedi, mereka tidak membaca itu. Gitu. Dan Iwan Bule pun nggak mau mundur ya? Nggak mau mundur karena memang dia sebetulnya kan datang ke PSSI kan menurut hemat saya, pandangan saya, dia tidak ingin membangun sepak bola, dia ingin melangkah ke langkah-langkah politik kan, terutama kalau kita bicara soal gubernur Jabar seperti yang dilakukan Edi Rahmayadi, ya kan, dia sebetulnya datang ke PSSI dengan segala caranya, dengan segala dinamikanya, bukan untuk membangun PSSI tapi mau jadi gubernur Sumatera Utara. Dan itu yang terjadi sudah ini 2 kali ya. Sebelum-sebelumnya ya Nurdin Halid dan segala macam dengan ambisi yang berbeda, ambisi politik juga. Tetapi selalu yang saya amati sejak zaman Nurdin Halid datang ke PSSI bukan ingin membangun sepak bola, tapi ada ambisi-ambisi pribadi. Nurdin Halid dengan Golkarnya, Lanyala beda lagi. Ini sekarang Edi Rahmayadi, kemudian sekarang Iwan Bule. Menurut saya tidak ada satupun yang betul-betul punya. Iwan Bule itu pernah ngurus sepak bola apa sih? Tidak pernah, tidak pernah ada. Tapi ya karena mekanisme PSSI bisa diutak-utik, bisa dipermainkan, ya akhirnya dia bisa. Harusnya dia tidak punya hak untuk jadi, karena harus punya pengalaman 5 tahun mengurus sepak bola, gitu loh. Ya sebagai produk antara olahraga dan politik ya. Pasti, Mas. Apalagi Mas, kalau kita lihat sepak bola ini prestasinya apa sih? Kita tidak pernah punya prestasi sejak 91, kita nggak pernah, bahkan di level Asia Tenggara kita nggak pernah jadi juara. Tetapi presiden bikin ratas, bikin keputusan-keputusan dalam tanda kutip keputusan kepresidenan khusus untuk sepak bola. Padahal yang berprestasi badminton, yang berprestasi angkat besi, panjat tebing, Manahan yang berprestasi level dunia. Nggak ada tuh ratasnya tentang bulu tangkis. Sepak bola aja semua yang diurus. Jadi karena memang ketika bicara sepak bola semua orang lihat, Mas. Wah, Pak Jokowi ini sepak bola. Wah, Iwan Bule mengurus sepak bola. Kan kampanyenya begitu. Begitu timnas menang, ini kerjaan Iwan Bule. Begitu banyak yang mati, Iwan Bule yang ngumpet. Nah, ini kan betul-betul hanya pencitraan untuk politik. Oke, sekarang ke depan. Jadi setelah TGIPF menyerahkan laporannya, proses pemeriksaan saksi dan pidana sedang berjalan, kira-kira ke depan harusnya apa yang bisa dipetik dari pelajaran dari Kanjuruhan? Sebetulnya kita harus membenahi semua manajemen sepak bola, mulai dari strata tertinggi sampai grassroots, Mas. Kritik saya terbesar pada PSSI kan sebetulnya mereka hanya berkutat dan mereka mau kerja keras di level tertinggi, di mana sebetulnya ada pencitraan di sana, mudah sekali mencitraan. Tapi bekerja di level grassroots, mulai dari SSB, menaruh pelatih-pelatih terbaik, membuat kompetisi menjadi baik, itu tidak pernah dilakukan oleh PSSI, tidak pernah dilakukan. Jadi mereka hanya berada di level atas untuk mendapatkan citra. Tapi pembangunan sepak bola itu sendiri dilupakan. Orang-orang Asprof nggak pernah kerja, Mas. Kerjanya tiap tahun cuma datang ke kongres, terima uang saku, pulang lagi. Nggak pernah ada
kerjaan apa-apa, dan mereka tidak pernah kehilangan hak suaranya. Itu terjadi puluhan tahun, dan itulah kenapa level sepak bola kita masih di sini-sini aja, Mas. Level kita masih 105, kalah sama Vietnam, ya kan, beriringan dengan Kamboja gitu loh. Untuk negara sebesar Indonesia dengan potensi segini, ini memalukan, sangat memalukan. Tapi itu dipiara terus suasana tersebut. Bahkan sedihnya dipiara juga oleh istana. Ya kan, dibikinkan banyak sekali program, dijadikan anak emas sepak bola, karena juga ada pencitraan yang dilakukan oleh istana. Dalam hal ini ya orang-orang yang berkepentingan di bidang politik. Itu sangat menyedihkan. Sebetulnya salah kelola ya. Salah kelola, salah mindset, salah membaca bahwa sepak bola ini sebetulnya penting, tapi dalam kaitan membangun karakter bangsa kita tidak pernah beranjak dari situ. Kita hanya beranjak pada, makanya orang-orang PSSI ribut soal naturalisasi apa segala macam, karena mereka butuh jalan pintas untuk mendapatkan citra politik, citra diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah ngomong pembinaan usia muda, nggak pernah, Mas, tidak pernah. Kalau terhadap PSSI-nya, setelah kejadian Kanjuruhan, apa yang diharapkan oleh Anda maupun sebagai anggota? Iya, terjadi revolusi besar-besaran di tubuh PSSI untuk membuat manajemen kompetisi di level atas makin baik. Lalu mereka juga mengingat bahwa kita punya potensi luar biasa. Mereka harus ingat bahwa di bawah ini banyak sekali bakat-bakat yang terlupakan. Nah, kalau mereka mulai dari sana, para voters membangun lagi sepak bola, meningkatkan kualitas kompetisi, 10 tahun lagi dari sekarang, 20 tahun lagi kita bicara di level Asia, Mas. 30 tahun lagi kita masuk Piala Dunia. Tapi kerjanya harus sekarang. Mulai dari titik Kanjuruhan. Titik Kanjuruhan. Dan orang-orangnya juga harus diganti. Paling tidak mereka berganti figur, jangan lagi figur. Ini kan figur-figur lama yang sudah 10 tahun, 20 tahun saya amati, dan mereka tidak pernah bikin apa-apa untuk sepak bola sebetulnya. Mereka hanya memetik keuntungan dari sepak bola. Mereka nggak pernah kerja untuk sepak bola. Dan itu yang betul-betul terjadi. Dan apa yang dikatakan oleh klub-klub yang sekarang meminta, itu kan juga sebetulnya revolusi total di tubuh PSSI. Seperti yang dikatakan Kaisang Putra Presiden yang sekarang jadi presiden dari Persis Solo. Itu kan sebetulnya apa yang dipikirkan oleh rakyat banyak juga. Jadi itu harusnya yang didengar lah. Oke. Pertanyaan terakhir, Anda tertarik ingin masuk sebagai pengurus dari PSSI? Nggak pernah, Mas. Saya itu 2 kali ditawari jadi pengurus PSSI. Anda masih pemimpin redaksi waktu itu. Saya bilang malah, saya pasti nggak boleh. Mas, saya itu 2 kali ditarik. Bahkan pernah dimasukkan di dalam kongres nama saya. Saya bilang cabut, saya nggak boleh sama kantor saya. 2 kali, Mas, saya diminta. Saya nggak mau. Bahkan sekarang kan udah nggak di mana-mana, boleh. Kalau suasananya masih orang-orang yang seperti yang saya duga, saya nggak mau, Mas. Saya hanya masuk hutan dan diterkam singa-singa itu. Oke, thank you, Joy. Oke, teman-teman, itulah percakapan saya di Back to BDM dengan Anton Sanjoyo, anggota tim gabungan independen pencari fakta Stadion Kanjuruhan, dan inilah kolaborasi dari pertama Back to BDM dengan Sport with Joy. Thank you, Joy. Terima kasih, sama-sama.